Tambo atau Kaba tak lain dari kumpulan cerita-cerita legenda. Atau setidak-tidaknya menurut salah satu buku yang pernah membaca, bahwa Tambo berisi 98% dongeng dan 2% sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat kesempatan menampilkan sebuah paket spesial, yaitu ceramah adat Minangkabau, dan kami beri judul Kepribadian Minang. Akan kami coba mengangkat permasalahan sampai di mana peranan adat dalam pembentukan pribadi manusia Minang, dia secara perorangan ataupun secara kelompok. Tentu saja sampai bate-bate nan mungkin dan patut kita jangkau. Nusana penanganan kami hormati, ambo membayangkan sedang menghadiri majelis anak-anak muda Minang. Satu forum di mana sedang berlangsung dialog antara mamak juga manakan. Sedang berkomunikasi antara adik jokako atau sedang berbincang-bincang anak je bapaknya. Dan sebenarnya lah, sajak semula lah terpasang niat dalam batin, kalau materi kaset nangku ambo alamatkan kepada generasi penerus Minangkabau di rantau ataupun di kampung. Tapi alangkah berbahagianya kami, sekiranya penyajian ringan nangku ada juga manfaatnya kepada generasi yang lebih tua, minimal sebagai bahan perbandingan. Mudah-mudahan saja. Angku-angku dun sanak penangah. Secara jujur kami akui bahwa kalau dipandang dari segi penguasaan ilmu adat, rasanya sio-siolah kami menatiangkan ceramah serupa itu, alun baban atau digale. Kami katakan itu sebab berbicara mengenai adat adalah berbicara tentang kemanusiaan. Baik itu luasnya ruang lingkup permasalahan dan menjadi wawasan adat Minang itu sendiri. Tidak saja kultural, skopnya mencapai bidang sosial, bidang ekonomi, politik, agama, hukum, dan lain sebagainya. Terlalu kompleks memang. Apalagi bagi kami yang tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun samantang pun itu, didesak oleh hak dan kewajiban sebagai warga Minang dan cinta Minang, ditambah dengan beban moral sebagai pemangku adat, maka kami merasa terpanggil untuk berbuat. Sampaikan walau seayat. Itulah modal kami. Engkau, secara langsung kami mengamati animo generasi muda terhadap adat Minang. Kesimpulan kami ialah, di satu pihak sangat memprihatinkan bahwa adatlah kehilangan pamor dalam pergaulan modern. Orang kini cenderung memasuki kehidupan praktis, sifatnya individual dan polanya materialis. Adat tidak lagi relevan untuk diperbincangkan, apalagi untuk dianut ditaati. Falsafah hidup ala Minang tinggal kenangan. Inilah punah dilanda badai seleksi nilai. Akan tetapi, dari pihak lain kami menampak bahwa ada semacam kerinduan bagi sekelompok pemuda untuk mengetahui adat. Apa dan bagaimana itu adat? Unsur apa yang mempertemukan pandang antara moral Islam dan moral adat? Apanya yang unik dan kenapa mengko populer sampai diteliti orang luar? Nyo mencari dan mencari. Di kakek-kakeknya wabuange dan indak barasuk lai untuk menemukan api yang pernah nyala dahulunya. Dibacanya buku Tambo, alun Nabi salaman diletakkannya sebab isinya bertele-tele. Di balik-baliknya cerita Kaba ternyata bacaan anak SD. Diteliti buku yang lain, kaku dan dogmatis atau terlampau formal kurang mendasar. Kemudian diajaknya datuk-datuk berkonsultasi, ditanya kian kemari, dibanding dia nilisa, akhirnya buntu. Sebab mamak mati ketakutan tuahnya rasuh ketempi. Diadakannya diskusi semua gadang, percuma. Kusia buto, kudo pun buto, orang menumpang buto pulau.
Dan yang paling mengecewakan mereka ialah sirnanya praktek adat dalam masyarakat adat itu sendiri. Jajak lipua baun lah hilang lanyuk buruan dalam rimbu apo ketenggang anjing lupa. Sayang sekali. Namun sesuatu yang menggembirakan adalah dengan nampaknya kesungguhan mereka untuk tahu. Dan terlepas dari motivasi keinginan tahu mereka itu, sewajarnya lah kita mau duakan tangan menyambut itikat bayi anak kemenakan kita. Untuk itulah, sekadar membantu memberikan arah, kami sibakkan sama Jubaluka merambah jalan setapak. Mudah-mudahan basuojo jalan raya titian batu menuju ranah yang kita cito, yaitu pewarisan adat dari mama kakamanakan. Limbak nandari pada itu, saya barat orang mana buabannya, ko ado nan boneh siso balam, nyu tumbuh di tapi pesemayan lambuak lah naknya bapucuan. Nyampang lai maurak daun, pindahkan ke tengah sawah, tolong diaya disiangi. Kok lai untuang kemuju aku mak. Nyurimbun daunan mudo, maurai babuah labek batangkai baduyun-duyun pulang ke juo karangkiang. Tapi pulo, sekiranya ampo padi ketampang, malang malah tibu di kitu malu nak kami gungguang surang. Padu marintang petahunan impokkan sajo di pamatang anyuikan di lantamaya ke bumululuak jadi juo. Kemudian kepada wangku-wangku nenek mama ahli adat, langkuk serato cedek pandai urang nan arif cendokio ambo bemohon. Baringan mama menyapu cuman aku. Tolong manjak ke batuka tayar yang bersama mendatakan. Sebab awah deba itu. Ambo kok sasek gawa namanya. Dek salah mulai di mangayam nyobungkuak lapiak di tangah. Rusak adat binaso undang cabuh labue orang dahulu samu berutang gitu isu. Nembak sekarang kini nangko tembilang di rumpun lansik tasanda samojo sariak rantai bilulu ate param. Ambo bilang sadunan dape nan tinggal untuk nan cadiak bangkalai datuak menyudahkan. Nak duo pantun sayang. Kayu kalek kayu surian disamak tumbuh keduanya. Paharek duduk kemanakan mamak pemulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai suatu puak dari rumpun ras Melayu, Minangkabau lah lama dikenal di kawasan Asia Tenggara, bahkan hampir di seluruh dunia peradaban, di timur ataupun di barat. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropah menjelajah ke Asia Timur, atau ke belakang lai sebelum orang-orang India, Parsi, Jo Tiongkok tiba di Kepulauan Nusantara, Minangkabau pula kasabi-sabi juga. Akan tetapi, sampai kini alun ado berita sejarah nan terperinci mengenai kerajaan Minangkabau kuno. Banyak pertanyaan nan alun terjawab. Pabilo masuknya Minangkabau muncul di Sumatera. Siapa pendirinya, siapa raja-rajonyo, sampai di mana wilayah talukannya. Ba'a bentuk pemerintahannya dan lain sebagainya. Ndak surang pun ahli sejarah nan buka suara. Apa boleh buat? Kalaulah kita bertanya kepada tuan-tuan para ahli, apa sebab keterangan tentang negari kami kalam, Tuan? Seakan-akan kami pun tak pernah ada dahulunya. Maka spontan mereka akan menjawab. Karena negari angku tidak meninggalkan bukti-bukti ilmiah sebagai bahan penyelidikan sejarah. Memang Minangkabau sangat minim jo prasasti. Dan nan paling parah, kita tidak punya tulisan seperti halnya suku Jawa, suku Batak, Lampung, dan Bugis, dan mencatat perjalanan sejarah negarinya. Untuang sajalah ada sebuah candi bertulisan Jawa kuno di Sungai Lanse dan menerangkan kedatangan Aditya Warman ke Tanah Minang. Kini candi itu diletakkan di Museum Nasional Jakarta. Nah, itulah hanya nan Pajaso meninggalkan bukti bahwa Minangkabau pernah jaya pada abad ke-4 Balai Masehi. Tapi sesudah itu hilang lanyuk pulau ceritanya sampai kemudian orang Eropah masuk ke Sumatera Barat. Tusanak pendengar, Ambo ingin mengatakan bahwa sabananya Minangkabau punya sumber sejarah nan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber nan tak kalah nilainya dari setumpuak candi-candi, prasasti atau tulisan-tulisan purbakala. Apa itu? Ialah Tambo dan Kaba. Tapi sebelum kalimat Ambo habis, para ahli sejarah akan membantah bahwa pendapat itu adalah tidak masuk akal.
Pendapat ngawur asbun bakatai-katai cerawaknya. Sebab apa itu? Tambo atau Kaba tak lain dari kumpulan cerita-cerita legenda. Atau setidak-tidaknya menurut salah satu buku yang pernah membaca, bahwa Tambo berisi 98% dongeng dan 2% sejarah. Hanya 2%, tidak lebih. Maka kesimpulannya, para sejarawan dan budayawan sependapat menetapkan, pada dasarnya Tambo hanyalah sebagai hikayat dari zaman antah berantah. Antai yo, antai tidak. Tapi banyak bohongnya. Bukti. Diceritakan dalam Tambo, nenek moyang orang Minangkabau adalah Datuk Maharaja Dirajo. Beliau ko adik bungsu dari Batigo Bedunsana. Kakaknya nan tangah Bagala Maharaja Dipang nan turun ke benua Cina. Nan tua Bagala Maharaja Alif asal muasalnya bangsa Rum. Ayah mereka adalah Raja Iskandar Zulkarnain bin Zis alaihissalam nan dikawinkan je bidodari dalam serugo 7 pangke. Sedangkan Zis alaihissalam ko adalah salah seorang anak Adam dan kurang asuh sampai puluh. Itu kisah dalam Tambo. Nah, kini timbul pertanyaan. Apabila orang Minang kenal Jedabi Adam, di mana tahu kalau di serugo ada bidodari? Dari mana datangnya kata alif sebagai huruf awal dari abjad Arab? Sudah pasti informasi semacam itu mereka terima dari pelajaran agama Islam. Artinya Tambo itu disusun orang sesudah Islam masuk ke Minangkabau, baru kira-kira 400 tahun lalu. Sebelum itu, antah. Nah, mereka lanjutkan. Nampaknya Tambo ingin mengatakan bahwa orang Minangkabau adalah bangsa super, bangsa terpandang di dunia. Sebab di zaman dulu, dunia pernah diperintah oleh 2 kekuatan yang dikuasa, yaitu Roma di barat dan Tiongkok di timur. Dan kekuatan ketiga adalah Minangkabau di Pulau Pacu. Dua-dua semua rendah, tagak semua tinggi, setingkat sederajat ju negara-negara raksasa di dunia. Hebat. Hebat bukan? Nah, bukti lain. Menurut satu versi silsilah Tambo yang pernah kami baca, adapun Datuk Maharaja Dirajo baranak sepasang anak balam. Nah, laki-laki bernama Datuk Suri Dirajo dan padusi bernama Putih Endah Julito. Endah Julito kawin Jorajo Mauli Warman Dewa, dapatlah anak Bagala Datuk Ketemunggungan. Kemudian Putri Rajoko dikawinkan pula Jo Cati Bilang Pandai, layalah anak Baranam, nantu Bagala Datuk Perpatian dan Sabatang. Jadi Datuk Ketemunggungan Jo Datuk Perpatian dan Sabatang adalah cucu langsung dari Datuk Maharaja Dirajo. Sedangkan beliau ko putra Iskandar Zulkarnain, cucu Zihis alaihissalam. Nah, karena Zihis alaihissalam putra Adam nan ke-39, maka kedua Raja Minangkabau ko nan dikatakan Raja berdua berunsana Saibu Balenaya adalah generasi kelima sesudah Nabi Adam, manusia pertama di dunia. Sedangkan sejarah mencatat bahwa Datuk Ketemunggungan dan Datuk Perpatian dan Sabatang sedang memerintah waktu Aditya Warman menaklukkan kerajaan Minangkabau. Tak jadinya pada tahun 1334 Masehi. Lihat Sejarah Nasional karangan Mr. Muhammad Yamin. Oleh sebab itu nyatalah bahwa orang yang menyusun Tambo adalah manusia-manusia bodoh dan tak tahu memperhitungkan waktu. Des orang yang percaya Tambo lebih pandai lagi karena dia tak ada orang bodoh masuk siswa. Tapi tunggu dulu. Nambek kemanakan menaku menahan malu. Itu baru analisa. Untuk meyakini suatu pendapat, kita mesti membanding, menguji sampai di mana kebenarannya. Kok putih tan sasah, kok hitam tan tapu. Kita ada hak membuat analisa, boleh nak sependapat. Asalkan argumentasinya ditunjang data dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Memang kalau dilihat kepada tokoh-tokoh yang disabut dalam Tambo, dihubungkan pulau Jokurun waktu kejadian, nampak sekali ketidakwajaran bahkan kecobalau. Bah kalau disingguangnya pulau Perahu dan Tadampa di puncak Gunung Merapi, gunung yang tingginya hampir 4.000 meter di atas permukaan laut, bohong besar itu. Tak mungkin. Batu. Mereka itu batu. Ambo katakan batu karena orang membaca nanta surat dalam Tambo. Tapi ndak arih jon nanta sirit. Nang kene rusak kemenakan. Walaupun kita alun dapat menunjukkan kepastiannya, namun membohongkan seluruh isi Tambo atau 98% cerita khayal, alun dapat kita terima.
Sebab siapapun tahu bahwa Tambo adalah hasil karya sastra tertua di Minangkabau. Ini merupakan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui penuturan lisan. Sesuai dengan perkembangan, maka gaya bahasa penyampaian dan versi ceritanya mengalami perubahan-perubahan, tapi bobotnya tetap. Sesudah orang Minang mengenal tulisan Arab Melayu, barulah dibukukan. Maka seharusnya lah, kalau nak mendanga atau membaca Tambo, mesti tahu jo bahasa Tambo. Mempelajari Quran mesti tahu bahasa Arab, paham jo nausarah, menguasai ilmu bayan, mantik dan ma'ani. Baik tujuh mempelajari Tambo. Harus paham jo bahasa Minang kuno. Bisa menguraikan rumus-rumus dan kode-kode terselubung dan penuh teka-teki. Tanpa itu omong kosong sama sekali. Perbenaran kata yang dipakai dalam Tambo adalah kata-kata klasik. Sifatnya semu, kabua. Atau dikatakan juga kata klise, kata bayang, kata bamisa. Kalimatnya kalimat bersayap dengan 1000 makna. Maka, tanpa menterjemahkan dan kemudian mentafsirkan menurut pengertian yang diisyaratkannya, maka Tambo hanyalah merupakan buah khayal dari manusia-manusia bodoh. Kini sianan bodoh. Orang yang mengeluarkan kode porkasko nam tele atau orang yang menakut nam pandia. Sia, tapeklah peribahasa orang Minang. Usah diarokkan nampak putih dalam bunga kalau bukan mata batin nama main. Untuk itu dibutuhkan kearifan dalam mempelajari Tambo. Kakehkan nan talamun, kambangkan nan telipek, baco nan tersirek. Sebab isinya kalau dibalun sebelum kuku, kalau dikambang selebalam. Patut kita pertanyakan kini. Apakah Nandi Mungkasui dengan keturunan Iskandar Zulkarnain adalah anaknya secara biologis? Apa tidak mungkin bidodari hanya sebagai visualisasi dari putri tercantik umpamanya? Atau serugo sebagai lambang kehidupan glamor penuh kemewahan? Indak kau bisa dijangkau pengertian gunung segadang talua ayam mengisyaratkan orang yang datang dari Jawa. Lai kemungkin kata-kata mengiruk ketelangi menyatukan bundukan duang tabang kau daro. Baak kalau diartikan vakuasi, mengungsi atau pindah barangkali? Atau gala bungkuak kepada rajo tiang bungkuak sebagai lambang orang yang tak jujur? Maka saderet pertanyaan dan alun terjawab tentang bagaimana, siapa, kapan, di mana dan lain sebagainya, anda-andalah nan akan mempelajarinya dan menjawabnya. Usah dinantikan orang lain ke membukakan kunci kepu awak. Mereka hanya memandang dan nampak, membaca dan tersure. Akhirnya basuo katu indak jo katu antah. Nah, carilah katunan iyo atau katunan indak. Katukan katunan bone, bangkitkan batang terandam dan sampai lapuak dalam lunau. Kami tinggalkan karangko di Kamanakan, sudahkan bangkalai mama, kayamlah pandan dan beturia. Itulah tugas generasi Anda. Silahkan dan selamat bekerja.